Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua, sahabat Magnet Rezeki, sahabat di dunia, dan insya Allah sahabat sesurga ya. Teman-teman di mana kaflingnya di surga nih ya? Apa di Jannatul Aden, Jannatul Firdaus ya, Masya Allah, Jannatul Naim. Nanti ingat-ingat saya ya kalau udah masuk surga nanti. Jadi nanti lihat-lihat di mana nih rumahnya Pak Nasrullah ini di surga ya. Kalau nggak ada, ya Allah, panggil saya. Karena orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah itu bisa memberikan syafaat kepada sesama mereka. Ya Rabbi, indah kalau seandainya kita bisa saling panggil. Nanti juga ya teman-teman semua saya akan datangi itu di rumah-rumah saya ubek-ubek itu nanti di surga ya. Mana ya Allah yang ikut dengan kegiatan ya Mutiara Ramadan tanggal 2 Ramadan itu ya Allah, 1442 ya Allah. Ada 379 orang. Saya ubek-ubek cari gitu. Kok nggak ada ya. Ternyata masih belum masuk surga. Kita ambil barang-barang ya. Yuk kita bantu nih sahabat kita. Kemarin ikut kok ya. Ikut di acara Mutiara Ramadan ya. Masya Allah. Jadi acara Mutiara Ramadan bukan cuma sekedar mengisi waktu, tapi menjadi satu doa ya. Agar kita semua bisa bareng-bareng ke surga. Ya Rabbi ya. Insya Allah mudah-mudahan ya teman-teman semua. Mohon izin ya. Ini ada informasi yang mau sedekah ya. Mungkin sedekah ke pesantren ya, ini silahkan ke nomor rekeningnya ini ya, ke 5814 ini 048 922 5814. Tapi kalau yang ini rekeningnya rekening sedekah ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah masuk 37.846.313 rupiah ya. Nah ini pesantren kita ya, sekarang lagi dalam proses pembangunan ya, dalam proses pembangunan. Ini ada kolam renang tuh di sana ya. Nah, itu bukan kolam renang kita, itu kolam renang tetangga ya. Jadi di sebelahnya ada sekolah namanya Darul Abidin, di sebelahnya lagi ada SMA ya. Jadi kita memang satu komplek itu komplek perumahan, kompleknya komplek pendidikan semua ya. Nanti teman-teman semua ya tentunya ini perlu dana banyak ya. Apalagi kita lagi memperluas ke sini nih ya. Ini tanah ini ya, tanah ini kita lagi beli ya. Teman-teman semua doakan mudah-mudahan kita bisa beli nih tanah ini ya. Ini tanah tahap 2 ini yang sebelah sini nih ya. Ada kolam ini. Yang ini tanah SMA yang ini ya. Nah kita di sini ada 2 gedung ya. Nah yang ini gedungnya gedung guru ya, yang sebelah sini gedungnya gedung murid ya. Kemudian yang belum jadi itu masjid nih ya, masjid. Kita dahuluin asrama ya, mohon izin ya. Karena asrama ternyata sangat esensi ya, karena kita mau tinggal di sana. Sholat bisa di mana saja. Nah nanti mudah-mudahan di masjidnya yang ini masjid nih ya bisa jadi ya. Makanya yuk sama-sama silahkan yang mau sedekah bisa ke sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jalan keberkahan buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita membahas tentang materi yang tadi dibahas oleh Ustadz Mughni Winarso ya. Beliau adalah CTMR kami yang alhamdulillah sangat-sangat luar biasa membersamai kami ya. Ini tadi materi kita adalah mujahadah dalam ibadah. Nah, kita perdalam ya. Jadi memang metode kita di kesempatan kali ini ya, paginya dibahas oleh para CTMR, kemudian sorenya kita akan bahas ya. Terima kasih Ustadz Muni yang sudah menyampaikan materi ya. Tadi beliau ya mengungkapkan ayat ini
Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh. Jadi mujahadah itu artinya apa? Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Kemudian, nah ini ya, jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh berjuang, berperang melawan musuh, ya. Bersungguh-sungguh untuk memerangi dan menundukkan hawa nafsu untuk diarahkan ke yang benar, perjuangan dan upaya optimal untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah, dan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan keimanan dan prestasi spiritual. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muhni, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Nah, untuk ibadah kita tunduk patuh menghamba, ya, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Nah, pentingnya bersungguh-sungguh karena dia syarat mendapat hidayah, jalan menuju takwa, kunci kesuksesan, dan jurus meraih keajaiban. Detailnya silakan tonton video yang sebelumnya, ya. Kemudian manfaat mujahadah, manfaat bersungguh-sungguh dalam ibadah, mendapatkan kelezatan, ya, kelezatan dalam ibadah. Kan kita pengen, ya, makan itu, ya, tadi Ustadz Muni menganalogikan orang yang makan, ya. Kalau orang makan cepet-cepet gitu, ya nggak kerasa lezatnya, nggak kerasa nikmatnya. Tapi kalau yang dinikmati banget, ya. Nah, begitu juga dengan ibadah. Ketika ibadah dinikmati, dapat lezatnya gitu, dapat nutrisinya, dapat esensinya. Kemudian mendapatkan ketenangan jiwa, menjadi hamba yang bersyukur, dimudahkan segala urusan, senantiasa ditolong Allah, dan terhindar dari sifat yang munafik. Jadi tanda orang-orang itu tidak lagi munafik, karena munafik ini adalah satu benda yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Munafik ini, ya. Kenapa? Karena innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fiddarkil asfali minan nar, di kerak dasarnya api neraka. Ya Allah, ya. Jangan deh, kita jangan sampai masuk ke sana, ya. Kemudian, ya, nah, untuk supaya kita tidak menjadi orang yang munafik, buktikan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh dalam beribadah. Makanya yuk sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita mau bukan cuma sekedar dapat pahala, tapi juga terhindar dari sifat munafik, ya. Bersungguh-sungguh dalam Ramadan. Karena Allah juga nggak suka dengan orang-orang yang nggak all out gitu, ya. Ya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya ala harf, di tepi saja, ya. Jadi beribadahnya tuh nanggung gitu, ya. Serius banget enggak gitu, ya. Ya nanggung-nanggung lah, cuma di tepian aja. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Jadi kalau pas dapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, dia puas gitu. Tapi jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang karena karena di tepian itu. Berharap beribadah kepada Allah karena dapatkan sesuatu. Kalau pas nggak dapat, ya dia menjauh dari Allah. Na'udzubillah. Dia rugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, yuk sama-sama. Ya, bagi yang belum mendapatkan materinya, silakan lihat di video sebelumnya di channel atau di grup Facebook ini. Nah, cara agar bisa mujahadah, yakin dan niat yang kuat. Nah, yakin dan niat yang kuat gitu, bahwa saya harus. Jadi harus ada alasannya, ya. Kenapa Anda harus, ya, beribadah dengan kuat? Nah, tanya pada diri sendiri gitu, ya. Karena saya ingin gitu kan terbebas dari api neraka, karena saya ingin terbebas dari amanah di dunia, ya. Amanah hutang gitu, ya. Boleh tuh. Ya. Karena saya ingin gitu, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi caranya begitu, lahirkan keyakinan dan niat yang kuat. Yang kedua, belajar dan berlatih setiap saat. Jadi terutama di bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, ganjaran yang tinggi, ya. Maka belajar dan berlatih. Kemudian yang ketiga, meneladani Nabi dan para sahabat. Nah, nanti saya perdalam dengan beberapa hadis, ya. Yang ketiga ini terutama meneladani Nabi dan para sahabat. Kemudian yang keempat adalah komunitas yang saling memberi nasihat, ya. Komunitas. Nah, kita penting sekali punya komunitas. Jadi teman-teman jangan sampai, ya, cuma sendirian aja dalam beribadah, harus punya komunitasnya. Komunitas yang paling bagus apa? Ya, intinya komunitas yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saling memberi nasihat. Ya, kayak sekarang nih, teman-teman semuanya kan masuk dalam grup pembinaannya para CTMR. Nah, bagus, terusin, ya, insya Allah.
Dan kemudian yang kelima, doa dan munajat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan kebaikan demi kebaikan, ya. Salat hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan ini bisa maksimal. Jadi bukan cuma sekedar saya mau maksimal, saya mau maksimal. Enggak. Coba deh gitu teman-teman semuanya, salat hajat. Ya Allah, ini salat hajatku agar aku bisa maksimal dalam bulan suci Ramadan. Kalau udah kayak gitu, top, mantep banget ya. Bismillah, mudah-mudahan ya doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk sama-sama kita bahas beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini yang dikumpulkan dalam kitab favorit saya, ya. Ini kitab favorit saya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ini bersabda, ya, dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan firman Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi adalah Allah yang menyampaikan, tapi disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, Masya Allah, sejengkal nih, ya. Jadi kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Sehasta itu mana ya? Kalau sejengkal, ya, dia akan mendekat sehasta setengah ini kayaknya, ya. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, ya, Allah lebih sungguh-sungguh daripada kita, ya. Allah mendekat kepada kita dengan sehasta. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala maha baik gitu ya. Maha bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita bilang saya tuh udah sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi daripada kita, ya. Kemudian apabila ya ia mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah maksudnya, sehasta, maka aku, ini bukan kau ya, maka aku akan mendekat dengannya sedepa, ya. Jadi kalau dia dekat kepada Allah dengan sehasta, Allah mendekatnya dengan sedepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan, ya, berjalan, kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala tertati-tati, pelan banget, maka Allah mendatangi dengan berlari. Oh, hambaku itu, ya, tarawihnya sungguh-sungguh, dikejar sama Allah, ya. Dikejar sama Allah. Kita datangnya jalan gitu ya, sampai ngantuk-ngantuk tarawih gitu ya. Ngedengerin ceramah juga gitu ya. Gitu ya. Nguap-nguap. Tapi Allah sungguh-sungguh mendatangi kita gitu ya. Jadi Allah itu lebih sungguh-sungguh daripada kita, ya. Maka yuk sama-sama kita lebih sungguh-sungguh daripada Allah, ya. Allah udah berikan yang, ya, terbaik buat kita. Hadis yang berikutnya, ya. Lihat di sini, ya. Ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hati-hati ini tertipu kita, ya. Tertipu dengan baru hari kedua Ramadan, ya kan? Tahu-tahu ya udah tinggal 2 hari lagi Ramadan, tertipu kita, ya. Jadi jangan saja, ya, jangan sampai kita tertipu itu. Kemudian nih, ya, contohnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun untuk mengerjakan salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Allah karim, Masya Allah. Ini mujahadahnya Nabi. Jadi Allah mujahadah, Nabi mujahadah, ya, sungguh-sungguh. Kita nggak mujahadah kebangetan gitu ya. Aisyah sampai bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sampai kaki bengkak? Kita pernah kagak ya sholat sampai kaki kita bengkak? Kayaknya nggak pernah kayaknya ya. Tapi ini Masya Allah, Rasulullah SAW, ya, bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosamu, baik yang telah lampau atau yang akan datang? Udah diampuni semua dosanya. Udahlah, kamu tuh udah jamin masuk surga. Semua dosa diampuni, ya. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah?
Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Allah udah kasih semuanya, ya. Tapi nggak mentang-mentang gitu. Rasulullah udah diampuni semua dosanya, nggak mentang-mentang. Kita kalau jadi nabi, udah diampuni semua dosanya. Kata-katanya wahyu, ya, pikirannya cerdas gitu. Terus kemudian kita ngelunjak sama Allah. Lah kan kita sekarang ngelunjak, mata dikasih sama Allah malah dipakai buat ngelihat maksiat, ya kan? Telinga dikasih sama Allah bisa dengerin yang lain-lain, bagus, bisa dengarkan azan, bisa dengarkan Quran, malah didengarkan untuk yang diharamkan Allah, mendengarkan aib-aib saudara dan seterusnya. Kita kan ngelunjak namanya. Kita punya lisan yang harusnya dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata lisan kita dipakai berdusta, berbohong, menyakiti hati orang lain, berkata kasar. Ya Rabbi, ya. Sementara Nabi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, beliau membalas apa yang dikasih kepada Nabi dengan bersyukur, ya. Nah, ini bentuk mujahadah, Masya Allah, ya. Ada lagi, ya, hadis nih, Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi nanti, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa beribadah pada malam hari dan membangunkan keluarganya. Ya, nah, yuk sama-sama, ya, kita nanti bersungguh-sungguh ngikuti Nabi, yuk bersungguh-sungguh dan mengikat erat tali pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah bentuk mujahadahnya Rasulullah SAW. Ada lagi hadis yang lain, ya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah dalam segala hal. Maka bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, ya. Jadi orang Islam itu harus kuat, ya, harus ya. Ini ada pertanyaan, nggak apa-apa, bagus, ya. Pak Nas, saya harus bagaimana? Saya punya hutang sama seseorang hampir 12 tahun. Selama itu pula saya mencari orang itu untuk bayar, tapi sampai saat ini belum ketemu dan nggak ada orang yang tahu keberadaan orang itu. Iya, kalau nggak tahu, ya, kasih ke lembaga-lembaga, ya, pesantren, ke masjid, ya, ke anak yatim, titip, ya, ini saya nggak ketemu orangnya udah 12 tahun nih gitu, saya nyicil ke kamu, ya, gitu, dalam hati aja ngomongnya nih, saya kasih gitu, ya, ke anak yatim gitu, ya, kalau seandainya kita nggak tahu orangnya. Kemudian kalau tertimpa sesuatu, janganlah kau mengucapkan seandainya saya berbuat begini tentu akan terjadi begini begitu. Ya, seandainya itu nggak boleh. Tapi katakan apa yang telah ditentukan Allah dan apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi, ya. Fa innalau minasyaiton, ya, karena fa innalau taftahu amali syaiton, ya, karena kata-kata seandainya, ya, seandainya di bulan Ramadan ini saya bisa sukses, andai saya bisa hatam 5 kali, hatam 2 kali, andai-andai, ya, berandai-andai. Bagaimana orang-orang berandai-andai itu? Ya udah, seandainya saya bisa khatam 2 kali sebulan, baca Qur'annya cuma 2 halaman sehari, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Orang-orang yang mau khatam 2 kali, ya bacanya minimal 2-3 juz sehari, kalau mau 2 kali, ya. Jadi jangan sampai kita orang yang berandai-andai. Nah, ini yang kemarin, ya, saya sama anak-anak itu menghafalkan hujibatin nar. Coba ulangi sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Hujibatin nar. Ya, saya gedein, ya. Sekali lagi. Hujibatin nar bisyahawat. Ya. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Ulangi lagi terus begitu, ya, kalau mau ngapalin memang begitu. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Wa hujibatil jannah bil makarih.
Wa hujibatil jannah bil makari, wa hujibatil jannah bil makari, wa hujibatil jannah bil makari. Hujibatin nar bisyahwat, wa hujibatil jannah bil makari. Apa artinya? Ya, artinya neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam kesenangan. Ya, kesenangan yang menipu. Main gadget seneng, ya kan, nonton TV seneng, ya kan, main sama teman-teman seneng gitu. Tahu-tahu udah lewat waktu, ya. Nah, neraka ya itu dikelilingi dengan yang nikmat-nikmat. Padahal ternyata di baliknya ada jurang api neraka. Maka hati-hati. Hati-hati. Dan surga itu tertutup dengan berbagai macam ketidaksenangan. Ya, bil makari. Surga itu tertutup. Ibaratnya tuh surga itu kayak permata ya. Seandainya ada gedung yang indah, terus kemudian gedung itu ditutupi dengan hutan yang amat lebat begitu ya. Untuk datang ke gedung itu, kita harus menerabas hutan-hutan itu. Nah, begitulah surga. Surga itu tertutup dengan berbagai macam ketidakmudahan. Ya. Maka kita harus mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Sehingga akhirnya dengan seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih surga. Karena surga ini nggak murah, bro. Surga ini mahal, bro. Ya, kita harus mengejarnya dengan ya sungguh-sungguh. Hujibatin nar, hafalin ini ya. Hujibatin nar bisyahawat. Dikelilinginya neraka itu dengan syahwat, dengan kesenangan yang menipu. Wa hujibatil jannah bil makari. Dan ditutupi itu ya surga dengan hal yang gak enak-enak ya. Maka yuk sama-sama ya. Dengan begitu akhirnya kita benar-benar serius sungguh-sungguh beramal ibadah ya. Nah, ini terakhir ya, sebelum kita masuk ke tamu kita, sudah ada dua tamu saya ya, Ibu Ganeviati sama Pak Ustadz Solishen ya, untuk membahas ini ya, dan nanti kita juga berdiskusi tentang keajaiban-keajaiban yang mereka dapatkan ya. Nih, dari Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman Al-Ansari, beliau dikenal sebagai tangan kanan Rasulullah. Jadi tangan kanan Rasulullah ya itu menyaksikan ini ya, karena Rasulullah tidak mungkin menceritakan. Suatu malam aku sholat bersama-sama Nabi. Sesudah baca Al-Fatihah, jadi pas sholat ya Nabi habis baca Al-Fatihah gitu. Terus kemudian beliau baca Al-Baqarah. Masya Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus dalam hati saya berkata, mungkin beliau akan ruku jika sudah baca 100 ayat. 100 ayat sampai mana tuh ya? Ya, saya kulo 141 tuh. Juz 2. Ya, 100 ayat. Tetapi setelah mendapatkan 100 ayat, beliau tetap baca. Ya Allah, lanjut nih. Masya Allah. Udah gemeter nih ya. Abdullah Huzaifah bin Yaman ini gitu ya. Huzaifah ini udah gemeteran nih gitu ya. Ya, dilanjut lagi dalam hati itu. Dalam hati saya bergumam lagi, mungkin beliau akan baca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Wah, satu rakaat kali ini Al-Baqarah nih ya. Gitu ya. Ternyata setelah selesai satu surat, beliau nyambung bacaan dengan membaca surah An-Nisa. Ya Rabbi, gitu ya. Tahu-tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa sih awal surat An-Nisa itu ya? Baca surat An-Nisa dari awal, ya Rabbi, ya. Ya, taqu rabbakum ya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Waduh. Terus kemudian nih Huzaifah bin Yaman gitu ya. Ya Rabbi gitu ya. Beliau baca sampai selesai lagi surat An-Nisa. Setelah itu beliau mulai lagi baca surat Ali Imran, ya Rabbi, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran tuh. Ini mujahadahnya Nabi, Masya Allah. Ya, kan tadi ya, Nabi itu ya
Sampai bengkak. Gimana sih sampai bengkak? Ya begini. Begini sampai bengkak, ya Rabbi. Beliau membacanya itu dengan tartil, ya, nggak buru-buru, ya. Alif Lam Mim. Ali Imran tuh ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Ya Rabbi, dengan tartil. Baca Ali Imran dengan tartil. Jika beliau menemukan ayat yang mengandung tasbih, ya, maka beliau baca tasbih. Jika beliau menemukan yang mengandung perintah agar memohon, maka beliau memohon. Jika beliau menemukan ayat yang menyuruh untuk melindungi diri, maka beliau memohon perlindungan. Ya Rabbi, berarti berapa banyak ini? Sesudah itu beliau ruku dan baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, lamanya hampir sama dengan berdiri Allahumma. Ya, kemudian beliau bangkit dari ruku dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu berdiri lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Malu ya. Mungkin Nabi itu mulainya dari habis Isya kali ya. Jam 9 gitu ya. Jam 9 mulai dah tuh sholat gitu. Selesainya subuh ini. Ya. Selesainya sebelum subuh ini, ya Rabbi. Ya. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana Rabbil A'la, lamanya hampir sama dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ya Rabbi. Jadi kalau bicara tentang mujahadah, ya, enggak ada yang mengalahkan Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Ini sampai tuh ya. Saya sholat bersama-sama Nabi pada suatu malam. Beliau memperpanjang sholat sampai ada keinginan buruk yang terbetik dalam benakku. Maksudnya tuh pengen, ya Allah, udah capek ya Allah, udah capek ya Allah. Terus kemudian udah selesai nih ya, udah selesai sholat. Nabi nanya, tadi kamu terbetik apa di benak gitu ya? Apa tuh tadi kamu yang terbetik di benak kamu? Abdullah menjawab, saya ingin sekali duduk karena keletihan dan kemudian meninggalkan engkau ya Nabi. Gitu. Saking lamanya, ya Allah. Tapi gini ya, kalau kita jadi imam, sholat wajib kagak boleh panjang-panjang. Nanti ya jamaahnya pada bubar. Suatu ketika pernah ada seorang sahabat Nabi yang panjang sekali sholatnya. Kemudian jamaahnya satu orang bubar, lapor sama Nabi, ya. Kemudian yang imam itu diomelin sama Nabi gitu ya. Aduh, Masya Allah. Jam berapa? Jadi berapa kali bacaan tasbihnya? Kagak ngerti dah tuh, kagak ada dalam hadisnya. Cuma intinya mah banyak lah baca tasbihnya. So, bismillah yuk teman-teman semua ya. Kita ya apa bahasanya tuh? Pengen bikin Nabi itu bangga ya sama umatnya. Ya, kita pengen bikin ya Allah ya, aku umat Nabi Muhammad ya. Aku umat Nabi Muhammad gitu ya. Aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Aku ingin berdekatan dengan nabimu gitu. Buktikan. Jadi bukan cuma sekedar lau ya. Andaikan aku jadi umatnya Nabi Muhammad, bukan, tapi langsung dia dijadikan ini sebagai satu tekad yang kuat ya.
langsung jadi sebagai satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian untuk bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena Nabi ibadahnya kayak begitu, ya kita juga. Nih ada pertanyaan ya. Pak Nas mau tanya ya. Sholat sambil pegang dan buka Quran boleh tidak? Misalnya mau baca surat yang panjang, boleh. Ya, boleh tuh teman-teman ya. Pegang Quran, tapi Qurannya jangan yang gede-gede. Kalau gede-gede ya kegedean kayak begini nih ya. Ya. Bacanya jangan yang kegedean. Kalau ini mau kegedean ya Qurannya ya. Oh, jadi kayak begini. Bacanya Quran yang kecil, ya, yang kecil yang bisa dipegang satu, yang kalau seandainya kita baca tuh, ya kita bisa mana tuh yang Quran yang kecil tuh ya, ya kita giniin doang nih, gitu. Habis itu ya tutup. Jadi nggak terlalu banyak gerak, gitu. Boleh. Alhamdulillah, aku umat Nabi Muhammad SAW. Yuk, buktikan yuk, ya. Boleh lebih dari 3 kali atau boleh baca doa yang lainnya. Apa nih yang lebih 3 kali? Ada Naila. Ya, oh ini keponakan saya. Hai Naila. Ya. Puang Tulla. Saya dipanggilnya Tulla. Ya, Nasrullah. Karena banyak yang gak bisa baca R gitu ya. Jadinya Tulla. Ini Naila dari Marunda. Ya, kemarin kita taraweh bareng ya. Pak Nas, mohon izin bertanya. Kalau kita mengikuti sholat jamaah taraweh, tapi kok perasaan cepet banget gerakannya, berasa nggak khusyuk. Gimana nyikapnya? Ikutin terus, oke? Ikutin sampai imam selesai. Malam berikutnya cari masjid yang lain, gitu ya. Jadi kalau udah dapet nih, ya udah mau gimana lagi, ngikut sampai beres. Nanti cari masjid yang lain, gitu ya. Baik, alhamdulillah ya. Rindu pengen ketemu. Yuk ketemuan. Nanti di MRC, di Magnet Rezeki Center, kita setiap Senin sama Kamis itu open house ya, open office ya, open office tuh. Silakan yang mau datang Senin sama Kamis nih ya. Kamis ini insya Allah Korwil Jakarta yang mau bareng-bareng.